Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu pada pertemuan kedua part kelima, yaitu part terakhir dari pertemuan ini. Nah, pada pertemuan part terakhir ini kita akan membahas tentang sistematisasi pembahasan etika. Yang terbagi 4, ada kategori geografis, kategori historis atau periodis. Yang ketiga, kategori tema, substansi, dan aliran. Yang terakhir, kategori sub-sub bidang etika. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Dalam etika atau dalam studi etika, ethical studies, menggunakan upaya sistematisasi dalam penyelidikan dan pembahasan. Mengetahui sistematisasi model pembahasan ini penting, sebab dengan sistematisasi itu warna-warni dan aneka ragam corak etika menjadi tampak. Apabila kita membaca literatur etika, setidaknya kita akan menemukan 4 model sistematisasi dalam studi etika. Oke, 4 model tersebut yang tadi saya sudah jelaskan. Kita mulai bahas dari yang pertama, kategori geografis. Kategori geografis, pembahasan etika secara sistematis seringkali didasarkan kategori wilayah geografis tertentu, sehingga kita menjumpai adanya misalnya etika Jawa, etika Cina, etika Nusantara, ada etika Yunani. Nah, dengan sistematisasi ini kita akan mengetahui aneka model pemikiran dari belahan daerah lain. Nah, itu kategori geografis. Jadi etika di berbeda tempat biasanya beda-beda. Ketika kamu berkunjung ke suatu tempat, misalnya di Toraja atau kamu ke Papua, itu nanti etikanya berbeda-beda dan kamu berusaha untuk mengikuti etika pada tempat kamu berada. Nah, selanjutnya kategori historis atau periodis. Pembahasan etika secara sistematis seringkali pula didasarkan pada kategori sejarah pemikiran dan periodisasinya. Sehingga kita menjumpai ada pemikiran etika klasik, terus ada etika kontemporer. Nah, saat ini ada etika modern. Jadi, melalui penyelidikan ini kita akan mengetahui sejarah perkembangan pemikiran etika. State of the art-nya. Oke, lanjut ke kategori tema substansi dan aliran. Pembahasan etika secara sistematis yang lebih sering kita jumpai adalah didasarkan pada substansi pemikiran tokoh dan aliran pemikirannya. Nah, sistematisasi ini terbagi 2. Ada yang aliran Platonisme, Stoicisme, Kantianisme, Utilitarianisme, Hedonisme, Pragmatisme, Postmodernisme. Ada plural, ada demokrasi, ada kesetaraan gender, ras, identitas, etika kemanusiaan, etika keadilan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kategori sub-sub bidang etika. Kategori sub-sub bidang etika membahas etika secara sistematis, sering mengacu pada sub-bidang etika yang menjadi bahasan utama. Utamanya adalah bahasan sub-bidang yang sudah disebut di awal. Dengan sistemasi ini kita mengenal aneka kajian etika terapan. Ada etika teknologi, etika medis, lingkungan, militer, profesi, agama, politik, bisnis, dan lain-lain. Ini udah dibahas di awal yang tadi. Tapi saya contohkan etika bisnis.
Misalnya etika bisnis ada moral, kepercayaan, terus juga relationship sama pelanggan harus bagus, seperti itu. Oke, mungkin itu bahasan dari sistematisasi pembahasan etika. Jadi kita simpulkan, studi etika diperlukan dalam rangka menjadikan penyelidikan tentang moralitas menjadi lebih sistematis. Sistematika kajian etika masih selalu terbuka untuk dikembangkan. Jadi kamu sebagai akademisi boleh mengembangkan dari apa-apa yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa dibahas pada pertemuan kedua. Mohon maaf terbagi dalam beberapa part karena agar lebih mudah dipelajari dan dipahami. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.